Nah, sekarang kita akan latihan mengenai beberapa soal statistika ya. Soalnya tidak terlalu rumit kok. Nah, ini ya, ada sebuah diagram batang ya. Yang ditanya siswa yang mendapat nilai kurang dari 75 ya. Kurang dari 75 harus mengikuti remedi. Siswa yang mengikuti remedi sebanyak oke, berarti yang di bawah 75 ya. Nah, di sini ada 60, ada 65 sama 70. Nah, yang dapat 60 ya, frekuensi itu kan menandakan banyaknya siswa gitu kan. Yang dapat 60 ada 5 siswa ya. Habis itu yang dapat 65 ada 7 siswa. Yang dapat 70 ada 3 siswa. Ya udah, ini kita jumlahin ya. 8 tambah 7 15. Jawabannya C gitu ya. Nah, soal selanjutnya ya. Ini kita punya sebuah diagram. Diagram lingkaran tersebut menunjukkan data jenis olahraga yang digemari siswa kelas 12. Banyak siswa yang gemar bulu tangkis ada 36. Oke, jadi bulu tangkis ini 20% itu ya, banyaknya yang menyukainya itu 36 orang. Nah, yang ditanya yang pertama ini siswa yang gemar sepak bola sebanyak. Nah, oke, berarti ini ya. Nah, ini sepak bola itu berapa persen? Kita kan nggak tahu ya. Nah, oke, persen itu kan nyampe 100 ya. Nah, ini basket itu berapa persen? Kita kan nggak tahu juga. Nah, kalian harus tahu ya, harus paham ini basket itu berapa persen. Basket di sini 25%. Tahu dari mana, Kak? Nah, ini kan ada 4 bagian ya. Kalau ini kan seperempat. Iya kan? Seperempat itu sama juga dengan berapa yuk? 25 per 100. Ini kalau kita ubah, persen itu kan per 100. Jadi 25%. Paham ya? Ini seperempat, ini 2 per 4, 3 per 4, 4 per 4. 4 per 4 kan 1. Gitu ya. Jadi kalau di sini aja ya udah seperempat. Oke, sampai sini paham ya? Nah, jadi siswa yang gemar sepak bola sebanyak, nah ya udah. Totalnya ini kan 100%. Nah, jadi 100% ya dikurang ini sepak bola ya. Nah, sepak bola. Oke, SB. Nah, dikurang ini 25%. Ya, dikurang ini 20%. Ini 15%. Nah, oke, jadi sepak bola sama juga dengan 100% dikurang. Nah, ini min 60 ya. 60%. Jadi sepak bola itu ya yang suka sebanyak 40%. Nah, oke. Nah, ini 40% itu dari berapa siswa gitu. Nah, oke, ini kan ada 20% ya. Nah, kalau 20% untuk ya, ini kan yang gemar bulu tangkis itu 20% ya. 20% itu untuk 36 orang ya. Nah, 36 orang. Nah, kalau 40% berapa? Ayo. Ya udah, ini kita kali 2, ini kita kali 2. Jadi dapatnya 72. Gitu kan? Ataupun ya kita bisa menggunakan perbandingan ya. Nah, jadi gini nih. Ini kan 40 ya, 40 dibagi 20 ya. Nah, dikali 36 gitu. Ya, ini perbandingan. Coret ya, coret dapatnya 2. 2 kali 36 72 gitu. Ya, ini coret persennya. Paham ya? Masih belum paham lagi nih. Nah, kalau belum paham, trik ketiga. Oke, kalau belum paham begini ya. Ini bagi kalian yang belum paham, kalau udah paham skip aja videonya. 36 orang kan. Nah, ini 40% untuk anggap saja X orang. Jadi X ini kita tanya ya, yang ditanya. Nah, ini kita kali silang aja. Jadi X orang ya. Nah, sebelumnya ini boleh kita coret ya. Coret, persennya juga coret. Jadi X kali 20, 20X. Ini 40 kali 36 ya udah 40 kali 36 gitu kan. Jadi X-nya 40 kali 36 dibagi 20. Ini coret dapat 2 kan. Jadi X-nya 2 kali 36 72. Gitu. Jadi jawabannya 72. Ada enggak? Nah, ini 72 nih. D ya. Gitu. Nah, sekarang yang berikutnya ya. Nah, ini
Nah, itu yang ditanya banyak siswa seluruhnya. Artinya kalau seluruhnya itu kan 100%. Iya kan? Nah, ini udah ada nih ya. Banyak siswa yang gemar bulu tangkis. Nah, 20% itu ya 20% untuk 36 orang. Nah, kalau kakak biasanya sih ya, cara mudahnya tuh gini. Ini kan 20% ya. Bagaimana 20% itu bisa menjadi 100%? Ya udah, ini kita kali 100% ya. Nah, kita kali 100 gitu ya, bukan 100%. Tapi kita kali 100 ya. Habis itu 20-nya ya. Ini 20% itu kita tulis ya, 20% itu kita tulis dulu. Anggap saja ini 100-nya belum kakak tulis ya. Nah, sama juga dengan 36 orang gitu ya. Nah, ini orang ya. Nah, jadi di sini tuh kita kali 100, tapi jangan lupa dibagi yang di koefisien sepersen ini, dibagi 20 gitu. Karena di sebelah kiri kita kali 100/20, yang kanan pun harus dikali 100/20. Biar apa? Biar adil ya. Jadi kan boleh dicoret nih, 100 kali persen jadi 100% gitu kan. Nah, ini boleh kita coret ya. Dapatnya kan 5 ya kan. 5 kali 36 180. Jadi 180 orang ya, atau 180 siswa. Nah, jawabannya yang C gitu ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, untuk soal berikutnya ya, yang ditanya itu persentase. Persentase siswa yang memiliki tinggi badan tidak kurang dari 160 cm sebesar. Nah, oke, kalau tidak kurang dari 160 artinya lebih ya. Otomatis yang ini nih. Nah, ini 2 ya. Nah, frekuensi itu kan menandakan banyaknya siswa gitu. Nah, ini 5 tambah 9 14 kan. Jadi 14 siswa itu berapa persen gitu. Berapa persen. Nah, oke, ini kalau kita jumlah ya totalnya itu kan dapat 40 ya. 14, 20, ini 20, 40. Nah, ini 40 siswa ya totalnya ya. 40 siswa itu kan sama juga dengan keseluruhan, berarti 100% gitu kan. Kalau 14 siswa itu berapa persen? Nah, caranya itu gini ya. Sama kayak tadi, boleh dikali silang ataupun ya 14 siswa dibagi seluruhnya gitu. Karena yang ditanya persentase ya udah kali 100% gitu ya. Kali silang juga boleh ya. Ataupun pakai perbandingan ya. Bisa juga. Paham ya? Nah, ini kalau 40 siswa dapat 100% ya, ini dikali 14 dibagi 40, ini 14 bagi 40 gitu. Sama aja ya. Nah, ini kita coret ya, bagi nolnya. Nah, ini dapat 3,5 ya. 3,5 kali 10 35. Jadi jawabannya 35%. Kan kali persen. Nah, jawabannya yang B gitu. Nah, sekarang yang ditanya tuh modus dan rata-rata. Modus itu kan yang paling sering keluar ya. Otomatis yang frekuensinya yang paling banyak ya. Frekuensi itu kan menandakan banyaknya data gitu ya. Nah, di sini 6 itu banyaknya ada 12, 7 banyaknya ada 9 ya. 7 sebanyak 9 buah gitu. Nilai 6 sebanyak 12 buah, otomatis modusnya di sini 6 ya, karena dia muncul 12 kali. Nah, ini 6 semua ya kan. Nah, sekarang rata-rata. Nah, rata-rata itu kan jumlah total ya, jumlah semua bilangan dibagi banyaknya bilangan gitu kan. Nah, oke. Nah, ini 4 ada muncul 3 kali, 5 ada muncul 6 kali. Artinya kan 4 tambah 4 tambah 4 sama juga dengan 4 kali 3 gitu kan. 5 muncul 6 kali, 5 plus 5 plus 5 dan sampai 6 kali ya. Artinya kan 5 kali 6 gitu kan. Nah, banyaknya 5 gitu. Nah, ini karena frekuensi rata-rata ya. Karena rata-rata itu kan jumlah total ya, jumlah total dibagi banyaknya. Banyaknya data ini ada berapa gitu frekuensinya. Nah, ini kita kaliin aja, 4 kali 3 kan 12 tambah 5 kali 6 30.
6 kali 12 72 ya. Oke, 7 kali 9 63 ya kan. 8 kali 7 56. Nah, 9 kali 3 27. Nah, ini dibagi banyaknya data ya. Nah, oke, ini kita jumlahin aja karena kan nilai 4 ada 3 buah gitu. 4 4 4 jadi kan ada 3 gitu kan. Paham ya? Nah, ini 9 21 30 40 jadi dibagi 40. Nah, oke, ini lambang rata-rata ya. Nah, ini kita jumlahin ya. Oke, ini sama ini jadi 90 ya. 90 tambah 30 120. 120 ini jadi 68 ya. 68 140. Jadi 260 ya dibagi 40. Coret-coret 26 dibagi 4 6,5 ya. Ya, 6,5. Jawabannya yang E gitu ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, ini kita punya sebuah data gitu ya, nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut. Nah, jika nilai rata-rata ulangan 7,5, nilai P yang memenuhi adalah. Nah, jadi gini ya, ini yang dapat nilai 6 itu kan 7 siswa ya. Yang dapat nilai 7 8 siswa, yang dapat 8 yang dapat nilai 8 9 siswa. Nah, kalau yang dapat 10 ini berapa siswa gitu kan. Nah, rata-rata itu kan jumlah total dari nilai dibagi banyaknya siswanya gitu ya. Paham ya? Nah, banyaknya yang dapat 6, yang dapat 7 gitu. Totalnya deh gitu. Ini kita kaliin aja 7 kali 6 42 ya. Nah, rata-rata ya. Langsung aja ya, rata-ratanya kan 7,5 ya. Nah, sama juga dengan ini kita kaliin aja ya. 7 kali 6 42. 8 kali 7 56. 9 kali 8 72. Ini 45 ya. Ini 10P. Nah, dibagi. Nah, ini berapa siswa semuanya? 7 tambah 8 kan 15 ya. 15 tambah 5 jadi 20. 20 tambah 9 29. 29. Jangan lupa ini ditambah juga. Nah, gitu ya. Oke, ini kita kali silang aja. Jadi 7,5 dikali 29 plus P. Nah, ini kita jumlah nih ya. Oke. Nah, dapatnya 215 ya. Ini. Nah, plus 10P dibagi 29 plus P. Nah, ini kita kaliin ini ya. Kali masuk aja ya. Oke. Ini kan udah pindah nih ke sini. Nah, ini 7,5 kali 29 itu setara juga dengan 217,5 ya. Ini jadi plus 7,5P. Nah, sama juga dengan 215 plus 10P gitu ya. Nah, ini 10P-nya pindah aja ke kiri ya. Jadi 7,5 dikurang 10P jadi min 2,5P. Nah, ini pindah aja nih ya ke kiri, ke kanan ya, sorry. Jadi 217,5 dikurang 215 min 2,5 ya kan. Nah, jadi P-nya 1 gitu, paham ya. Nah, dapatnya yang A. Oke, nah ini soal terakhir ya, mengenai soal cerita. Ini kalian harus jago dalam memahaminya, konsepnya itu bagaimana gitu. Nah, di suatu kelas terdiri atas 30 siswa. Tinggi rata-rata siswa perempuan 158 cm dan siswa laki-laki tinggi rata-ratanya 168 cm. Jika tinggi rata-rata keseluruhan siswa dalam kelas tersebut 165 cm, banyak siswa perempuan adalah. Nah, oke, jadi gini ya. Kita fokus dulu ke totalnya ya. Nah, ini opsinya ya. Yang ditanya banyak siswa perempuan. Kita fokus dulu ke totalnya. Nah, di sini kan
tinggi rata-rata keseluruhan siswa itu 168. Nah, di sini udah diketahui juga totalnya ya, di kelas itu ada 30 siswa. Artinya ini kakak misalin ya, perempuan itu P ya, laki-laki itu L gitu. Nah, jadi perempuan ditambah laki-laki sama juga dengan 30 ya kan? Kan 30 siswa. Nah, oke, ini rata-rata totalnya itu ada 165 ya. Nah, kita tahan dulu. Habis itu kita fokus ke yang ini nih, yang satu kesatuan ya. Nah, tinggi rata-rata siswa perempuan, anggap saja deh rata-rata perempuan itu RT gitu ya. Rata-rata RP ya. Rata-rata perempuan. Nah, di sini ada 158. Nah, oke, kita kolomin ya, ini rata-rata laki-laki ya, RL 168. Nah, oke, kita kolomin dulu ya. Nah, kakak mau tanya nih. Rata-rata itu kan rumusnya apa? Rata-rata itu kan rumusnya jumlah total dari tingginya ya, jumlah semua tingginya dibagi banyaknya siswa itu. Gitu kan? Artinya kalau buat rata-rata perempuan ya, itu kan sama juga dengan banyaknya si tinggi perempuan ya, totalnya ya. Oke, banyaknya anggap saja deh X gitu dibagi ini ya. Kalau perempuan berarti kan 30 dikurang L, iya kan? Nah, oke, 30 dikurang L. Iya enggak? Iya dong ya, ini 30 dikurang L, dikurang laki-lakinya. Nah, artinya banyaknya tinggi perempuan X ini bisa kita peroleh. RP-nya ini kan rata-rata perempuannya kan 158. Iya kan? Dikali, nah ini 30 dikurang L. Nah, ini adalah banyaknya total ya, total tinggi dari perempuan. Nah, sekarang kita cari nih total ya, total tinggi dari laki-laki. Ya udah hampir mirip dengan ini kan, artinya ya rata-rata laki-laki ya, misalkan kita total ya, total tinggi laki-laki semuanya itu Y. Nah, dibagi, nah artinya kalau laki-laki itu kan 30 dikurang P, iya kan? Nah, oke, sampai sini paham ya? 30 dikurang P. Nah, 30 dikurang P gitu ya. Nah, ya udah artinya rata-rata laki-laki ini kita ganti aja 168 gitu dikali 30 dikurang P sama juga dengan Y gitu ya. Nah, oke, ini ya kan kita mau mencari banyak siswa perempuan ya. Karena kita mau mencari banyak siswa perempuan, ya udah ini yang laki-lakinya ini ya. Oke. Laki-lakinya ini kita ubah aja ke perempuan, iya kan? Kenapa? Karena biar nanti variabelnya sama gitu. Jadi ini kan banyaknya perempuan, banyaknya laki-laki ya. Nah, oke, sehingga L ya, L itu sama juga dengan 30 dikurang P. Nah, ini kita masukin aja ya. Nah, jadi karena L itu 30 dikurang P, ya udah X-nya itu sama juga dengan 158 dikali P. Gitu, paham ya? Ini kan L itu 30 dikurang P. Kurang ketemu min jadi plus ya. Nah, oke, jadi ini yang kita perlukan. Nah, jadi rata-rata gabungan ya. Gabungan. Nah, oke. Ini X. Ini kan banyak total ya, total tinggi dari perempuan ditambah total dari tinggi laki-laki dibagi. Nah, oke, ini dibagi banyaknya laki-laki plus banyaknya perempuan. Nah, banyaknya laki-laki di sini sudah dapat diketahui ya. Nih si 30 ya. Nah, rada-rada lupa nih. Kan totalnya, total siswa ya, berarti ini P plus L berarti 30 gitu, paham ya? Oke, jadi
Nah, ini sudah diketahui ya rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu sama juga dengan rata-rata total ya. Rata-rata total 165. Nah, 165 sama juga dengan, oke ini hampir penuh kertasnya ya. Kakak skip dulu deh. Oke, nah 165 ya. Nah, 165 sama juga dengan X-nya di sini kan ini 158P. Nah, ini kalian aja ya 158P. Habis itu Y-nya kan ini 168 ya. 30 dikurangi P. Nah, dibagi 30 gitu ya. Nah, ini kita kali silang aja jadi oke. 165 kali 30 ya kan. Ini kalau pindah gak usah pindah dulu ya, kita tahan karena ketemu sama ini. Sama juga dengan 158P. Ini kita kaliin aja ya. Oke, nah dapatnya 5040. 5040 ini kali ini jadi min 168P gitu ya. Nah, ini kita pindahin nih ya. 165 dikali 30 itu dapatnya 4950 ya. Ini kita kurangin ya 5040 sama juga dengan ini 158P min 168P berarti kan min 10P iya kan. Nah, oke 4950 ini 5040 min 90 sama juga dengan min 10P. Artinya P-nya itu ya udah 9 gitu ya. Jadi banyaknya siswa perempuan itu ada 9 orang. Jawabannya yang A. Oke, semoga aja kalian paham, gengs. Kalau belum paham, tanyakan aja di kolom komentar ya. Kalau ingin request soal, silahkan kunjungi aja Instagramnya kakak, Master Fernando 2020. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.